pagi, sugeng enjang, sedulur sembung batik. Pagi ini kita mau ngorek-ngorek perjuangan seperti apa adanya sembung batik ini. Jadi kita mau memperdalam sebetulnya latar belakang berdirinya sembung batik itu apa toh. Di samping saya ini adalah selaku owner utama atau pendiri sembung batik, yaitu ayah saya yang melahirkan sembung batik bisa sebesar ini gitu. Ini namanya Kang Girin. Ya, saya Kang Girin, bapaknya Bayu Permadi yang selama ini ya sudah saya awali dengan apa adanya batik ini untuk menjadi seperti ini dengan cerita berbagai macam bentuk cerita. Mungkin Bayu sendiri belum tahu, kalau saya beritahu nanti tidak malah minder dan grogi melihat kerjaan teman-temannya. Saya kok seorang anak seperti ini nanti tidak menjadikan tidak kepedeannya di Bayu. Memang sudah saya sengaja biar tidak tahu untuk cerita saya. Dihapusi teman-teman. Saya hapusi ben pede biar dia berkembang dengan seperti apa yang dilihat. Rumah sanedake kepenah. Tapi alhamdulillah teman-teman, sekarang kita udah ya lebih enak lah daripada waktu-waktu tahun-tahun 2010 ke bawah gitu. Oke, gini Pak. Gini. Apa? Saya ingin bertanya, sebenarnya latar belakang kenapa toh kok tertarik di batik? Sebetulnya itu bukan tertarik. Ya. Kalau tertarik itu kan ada kecenderungan ke arah ada konsep untuk bikin batik. Saya betul-betul dengan unsur tidak sengaja dan situasi kepepet harus melakukan apa yang saya bisa. Iya. Oke. Jadi saya cerita yo panjang ya ceritanya ini. Mau diawali dari cerita ngendi? Kita bahas dari mulai mengenal batik atau melakukan batik di rumah. Mengenal batik dulu. Mengenal batik Ladowo itu panjang sekali itu untuk membahas dan menyejarahkan saya kok bisa mengenal batik. Jadi gini Mas, ini terpaksa saya jujur. Harus jujur ya di sini teman-teman. Jujur demi dia itu biar meneruskan batik itu tidak sesongaran ibaratnya ya. Nanti kalau lihatnya seperti ini kan kebelandang mentalnya jadi orang ya kurang baik gitu. Maksudnya itu biar saya tidak terlalu sombong teman-teman. Karena selama ini saya mungkin sombong ya gitu. Jadi gini, saya teruskan untuk cerita yang saya alami selama saya mengenal batik mulai dari tahun 87 itu saya sebelum itu saya nganggur, keluar dari SD, teman-teman pada sekolah, mendaftarkan sekolah ke sana kemari, saya itu dilarang sama orang tua. Masalahnya karena tidak bisa mampu teman-teman membiayai untuk biaya sekolah SMP. Saya disuruh kerja, tapi saya tidak mau bekerja, disuruh mau ke apa saja, saya tidak mau melakukan istilahnya kagol kanca-kanca sekolah. Kok saya tidak sekolah sendiri, saya malu untuk bergabung bersama teman-teman yang sekolah di SMP. Dengan adanya seperti itu, kebetulan saudara saya itu pulang kampung yang merantau di Jogja, yang namanya itu Pak Sukimin. itu udah dibatik? Belum? Pak Sukiminnya? Pak Sukimin udah dibatik lama. Tapi kan kebetulan waktu saya itu kagol di rumah, saya tidak kerja, cuman tidur, blokro ya? Blokro lah saja, saya tidak bisa kerja, tidak waktu bisa itu sekolah. udah punya pacar belum Pak? Ya termasuk itu, masalahnya kan ya saya anak SD itu sudah, kalau dulu lihat cewek, lihat teman sekolah, teman Cina itu ada ikatan seperti apa. Kalau kata sekarang tuh teman-teman, kagol asmoro, jadi blokro. Bisa dikatakan seperti itu, tapi kan itu lazimnya dikatakan loh, waktu ini itu kan, lebih mempermalukan gitu. Itu kan kita mengorek dari itu awalnya. jadi
saya semangat untuk bekerja, tapi di mana kebetulan saudara saya itu yang namanya Pak Sukemin tadi itu pulang. Ada istilahnya Bapak. tilik bapak saya, tilik saudara dari sini mampir ngomong apa orang sekolah. Disaut bapak saya, oh ini enggak ya sekolah enggak ada biaya nek aneh kerjaan mah tok jak nang yo Jawa nek umpama nang kerjaan kon nyambut gawe. Itu sekitar tahun 80-an, Itu 86 87 awal. Oke. Seperti itu. Jadi itu saya mulai diajak ke sana, ke Jogja. Saya tidur di tempatnya Pak Lek saya itu, ternyata di sana itu diajak main ke tempat kerjanya. Jadi tari, dilempok kerja neng gini kan gitu istilahnya Jawa. Dulu kerjanya di mana? Di Roro Jonggrang waktu itu, Tirtodipuran. Oh, Tirtodipuran. Tirtodipuran itu kawasan batik-batik yang ada di Jogja. Waktu dulu kondangnya yang batik Jogja itu di Tirtodipuran. Oke. Saya diajak ke sana, ya itu saya ditari. Ya, mau kerja di sini, Bo? Ya mau, Lek. Daripada di rumah saya tidak ada kerjaan dan malu sama teman-teman sekolah dan malu sama gebetan. Nah, sekarang katanya pacar. Nah, Karena malu sama gebetan tidak punya kerjaan di rumah. Saya sana, setelah di sana malah kok ternyata apa berkumpulnya teman-teman di sana, bergaulnya teman-teman di sana itu lebih enak dan lebih bebas. Dan katanya Pak Lek, tapi nek kerja di sini yo jo liar-liar banget Lek. Masalah nek neng kene yo apa sangat rawan untuk bergaulnya para pemuda kota dan pemuda desa kan beda. Tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Saya mengiyakan, tapi kan setelah saya masuk di kerjaan itu ternyata di sana kan teman dari berbagai daerah itu banyak. Saya tidak langsung kon batik. Saya di sana itu pertama mengawali batik, kerja di batik itu suruh nimbo itu istilahnya apa? Bahasa Indonesia. Ya menimba air pakai sumur geledekan itu teman-teman. Sumur geledekan itu untuk ngebaki kolah yang memenuhi kolah yang besar itu untuk kolah itu baknya paling dulu sekitar 3 kali 2 meter lah. Nyuci batik, pau yang namanya pabrik kan untuk gede. Pelorotan gitu. Nah di situ saya belum dipercaya untuk bikin batik, tapi kan di sela-sela kerjaan yang pokok saya yang namanya orang desa pingin tahu, ndrekil, pingin belajar apa saya sentuh semua untuk pewarnaan, untuk ngecap, untuk nyantengnya itu saya sentuh semua. Jadi kan saya bisa, walaupun saya belum pintar. Dan di situ saya menggunakan warna-warna yang sisa-sisanya untuk kerja yang kebetulan itu ternyata itu jadi satu kain saya pajang, saya jemur di tempat jemuran yang bareng ordernya dari pabrik, diketarik ke toko. Oke. Ketarik ke toko, ternyata di situ di toko itu dibeli sama turis. Ada peminat ya? Ada peminat, terbeli sama turis dan diorder waktu itu. Sampai mendapat pesanan teman-teman. Nah, pesanan itu ditanyakan semua teman-teman senior saya kan tidak ada yang bisa lah, wong itu cuma mainan, cuma eksperimen. Nah di situ saya diangkat jadi boleh menyentuh warna. Dari kenakalan beliau itu malah menjadikan dia sebagai tukang warna ya. Tukang warna. Ya, pertamanya kan jadi tukang boleh menyentuh warna, jadi terus lama kelamaan saya dipercaya untuk mewarnai, untuk bahkan senior saya sudah menyerahkan ke saya untuk warna itu terserah dirimu. Jadi malah langsung untuk ke istilahnya kalau dulu naik peringkat jabatan ya. Itu bukan kalau naik tingkat berat jabatan. Lah apa? Hadiah kenakalan. Hadiah kenakalan. Oke. Hadiah kenakalan. Oke. Gitu. Jadi awal ceritanya seperti itu. Terus kenapa di sana kok berhenti? Saya itu bukan berhenti, tapi kan ya di dalam pabrik itu kan banyaknya teman-teman tuh berbagai karakter. Saya itu sudah berjalan di sana sekitar 7 tahun. Ya. Saya di sana itu ada PKL dari ISI, namanya Mas Budi dan Yanto, yang sekarang Yanto, jadi temanmu. Ya. Itu kan dulu PKL di tempat saya, di tempat pabrik saya yang saya kerja.
saya itu diajak keluar dari pabrik itu. Mm-mm. Diajak keluar untuk eksperimen bikin pabrik dengan karakternya dia dan pewarnaannya saya. Oh, jadi bikin grup untuk kerja batik ya? Kerja batik. Di situ ya ada Mas Yanto, ada Umbu, ada cewek-cewek yang dari Klaten. Untuk pencantingnya itu? Untuk penyantingnya kos di Jogja sana untuk membuat batik lukis waktu itu. Batik lukis ya, waktu dulu topeng-topeng, ngandrong, kipas gitu ya? kipas. Karena waktu dulu Itu yang masih ngecek. banyak istilahnya lonto ya? Lonto masih Wisatawan banyak. luar itu banyak ke Jogja teman-teman untuk cari batik. Itu didukung saya dengan anak PKL itu kan pandai, ada yang pandai nyeket, ada yang pandai bahasa Asing turis asing, guide. turis guide. Nah, di situ tercipta batik yang saya bikin bersama anak-anak PKL itu. Saya yang paling tua di situ. Saya sudah kerja, dia baru sekolah, saya disuruh keluar diajak ya? untuk mengerjakan batik gagasan mereka. Itu berjalan 1 tahun. 1 tahun. Satu tahun itu karena adanya ya anak muda, tidak ada manajemen, asal-asalan, walaupun batik itu Jadi manajemen penting teman-teman. sebetulnya laris karyanya itu, tapi tidak di manajemen. Berjualan di Malioboro, Iya. duit akeh, pulangnya tidak ke rumah, Kemana? pasar Ngasem, beli burung, beli ayam, Oh. beli apa oke, aja yang oke, dimau. Beli hobi teman-teman. Jadi tidak memikirkan untuk pulaan besok pagi. Jadi langsung dihabiskan untuk beli Habis hobi. di situ pulang bikin lagi, waktunya pas mau bayar tenaga, Mm-mm. tidak punya uang, jualan lagi ke Ngasem. Itu sering saya lakukan seperti itu. Jadi tidak ada konsepnya sama Tidak sekali ada ya? konsep. Yang penting senang di situ, masih anak muda Oke, semua, oke. anak muda semua ya, yang penting senang. Nah, terus setelah itu berhenti selama 1 tahun ya Pak? Nah, setelah itu apakah Bapak ke Jogja lagi? Ke Teguh lagi? Saya waktu itu ngamen di Malioboro. Ngamen saya tidak musik-musikan, tidak. Ngamen saya kan bergabung dengan anak jalanan, Ya. yang orang lukis-lukis lesehan itu waktu itu. Pelukis-pelukis. Pelukis-pelukis lesehan. Pelukis lesehan itu kan yo ada orang jajan pakai waktu piring, bumbunya piring dilukis itu loh. Saya Ya. suruh bawakan piringnya, suruh bawakan catnya. Nanti kan ada orang yang mau lukis, saya menyediakan apa yang dibutuhkan pelukisnya teman saya itu. Oke. Itu menjadikan kenyamanan lagi, ternyata di situ kok nyaman. Saya di situ sekitar 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Oke. Berarti Di Roro Jogja 7 tahun, 1 tahun mandiri tapi gagal. 4 tahun. 4 tahun Hidup di jalan. hidup di jalan. Tidurnya di sepanjang Malioboro itu paling nyaman tidurnya ya di kantor pos. Di kantor pos. Kantor pos waktu belum jadi. Oke. Di kantor Gedung Agung ada geruan Satpol PP itu sering. Kalau Sering ketangkap? bangun kesiangan itu pasti diporak-porak itu, suruh minggir. Oke. Saksinya masih banyak itu ya, Yanto. Ya. Itu Di- Yanto yang Bapak bicarakan itu Haryanto bukan? Bukan, itu kan dulu Yanto itu cuman teman seperjuangan waktu jualan. Oh, jadi sama-sama Ngisor, jualan di bawah ringin kurung ngalun-alun selatan. selatan itu Yanto. Oke. Kalau apa nggak lupa, mungkin Bapak Nasiruddin itu pun sering ya Ketemu ya? sering ketemu, sering jumpa, sering saling mengisi untuk bikin pewarnaan waktu saya gabung sama si Yanto. Oke, waktu 4 tahun di sana tuh Tapi ya. kan mungkin yo berjalannya waktu dia sudah miliuner yang sangat tinggi, tidak mungkin terjangkau dengan otak saya kan. Tidak bisa mengingat dan sana pun tidak ingat mungkin. Tapi waktu sejarah Tapi itu kemungkinan terlintas, ada. kemungkinan ada di situ. Oke. Nah, terus itu kan selama 4 tahun kayak gitu. Terus sadarnya Bapak setelah hidup di jalan. Sadarnya saya itu ketemu ibu mulai. Oh, ternyata Ketemu sadarnya ibu. ketemu ibu saya. Saya sangka itu bukan orang sini. Oh, malah Dia bukan tuh- orang sini. Saya sangka, tak Oh. sama itu doang gini. Dia tuh Oke, jualan oke. jawet, jualan cendol di Lukisan. Jualan cendol dawet
itu lewat Ayu. Ayu yang diteruskan untuk menghidupi dirimu juga. Oh iya. Saya nggak nyangka anak kalau orang sini, saya sering lewat ya, saya mampir, saya beli kok tidak ya digratisi, ya apakah saya sering langsung kenal dekat, tanya-tanya ternyata orang Kulon Progo. Kulon Progo. Ya itu pulang baik. Nikah. Oke. 2004. Oke. Nah, sebelum beranjak ke situ Pak, saya itu pernah dengar batik Kulon Progo itu kan sebenarnya baru awal-awal ini. Dan kebanyakan orang Kulon Progo itu hanya batik di Jogja. Itu seperti sekarang yang kita kenal batik Kulon Progo kan yang besar ya. Itu ada Ras, ada Narabadi, ada pembatik-pembatik yang di sekitar sini, mana gitu. Yang mau ditanyakan jangan jawabnya di mana, nanti tidak salah tompo. Ya, jadi dari mulai kapan tuh sebenarnya batik Kulon Progo itu gencar, dan kalau Bapak itu seorang senior harusnya kan tahu karakter-karakter pembatik itu awalnya belajar dari mana, prosesnya seperti apa. Saya sangat persis tahunya ya. Jadi gini, waktu saya 7 tahun pulang nikah. Ya, pulang nikah saya istilahnya ya kerjaan, asal dapat kerjaan, sering muat pasir, sering cari pasir di sungai waktu setelah nikah. Ya. Setelah itu ada berita Roro Jonggrang yang saya tempati dulu, itu buka pabrik baru. Oh, buka pabrik baru. Yang tempatnya di Wojo, Jalan Imogiri itu. Wojo, Jalan Imogiri Barat ya? Ya, di situ saya dipanggil sama direkturnya, Pak Parti namanya. Oke. Pak Parti memanggil saya untuk mengisi karyawan pertama yang sebelum nanti baru bangunan kosong, untuk mengerjakan batik di sana, mendampingi batik yang ada di Tertiburan. Oke. Saya dipanggil ke sana untuk membuat batik. Di situ belum ada karyawan sama sekali, cuma saya berdua sama Harjiman namanya. Pak Harjiman. Pak Harjiman yang sekarang jadi tenaganya Mbok, jadi Faras. Tenaganya Pak Faras ya. Itu bersama Harjiman. Nah di situ saya pingin teman lah. Kalau cuma kerja 2 orang ini gimana? Ini cuma belum tamat datang Pak. Belum kedatangan, dan setelah datang nanti ditolong diseleksi sekalian. Saya suruh nyeleksi untuk pekerja-pekerja batik di Roro Jonggrang yang di Wojo ya. Di Wojo. Di situ dari 2 orang, yang pertama saya ajak itu namanya Umbuk Haryanto yang sekarang jadi ownernya Paras Batik. Itu berjalan. Wah, itu masih ada 1 teman lagi. Siapa? Wasyanto yang sering kesini ya. Pak Wasyanto Mendiro itu kan dulu teman saya juga, selevel sekelas Pak Umbu. Itu saya ajak untuk ngenai saya. Suruh saya bantu nyeluk, suruh saya bantu nyuci, ngelorot. Itu kan saya bertiga, saya berempat sama Harjiman. Dan di situ sudah ada pendaftaran banyak sekali orang berdatangan itu ngelamar kerjaan. Ya. Yang nyeleksi saya dan Mas Nunung. Istilahnya QC ya? Apa namanya apa kan? Yang penting saya tanya, kowe kerja kamu ngopo? Ya oke. Kowe anaknya siapa kan gitu. Nah, saya mau kerja, saya bisa gini nek nggak bisa ngapa aja piye. Nyuci mau ya, seperti itu kerjaan saya. Sampai itu menjadikan jumlah 140-an orang. Satu pabrik itu? Satu pabrik itu isinya orang. Itu selama berapa tahun? Saya kerja di sana sekitar dari 0 sampai 150-an orang itu sekitar 3 tahunan. 3 tahunan udah sampai sekitar itu. Mamanya sederhana itu kan cuma untuk mengalihkan karyawan yang ada di Jonggrang. Cuma untuk pengembangan ya. Muat dibagi jadi di itu. Karena kalau kita seperti itu teman-teman, saya aja yang merasakan semua batik dari 0 itu nambah karyawan sampai sekitar 50-60an aja kadang kita udah repot. Tapi Bapak ternyata udah pernah bisa sampai 100 lebih, sampai 150-an. 140-an lebih lah. Itu yang jadi istilahnya ketua barisan itu Mas Nunung yang waktu saya kenalkan dirimu untuk
dan saya di situ untuk istilahnya mengatasi semua apa yang ada di situ tentang batik. Buat batik contoh dari mana, Jadi dari bikin sampel sampai bikin ada sampel, dari bikin sana. percepatan batik itu seperti apa, mempercepatnya. Waktu itu udah ada printing ya? Sudah ada printing. Jadi kenalnya batik Remasol itu waktu saya untuk memegang pabrik yang baru. Oke. Jadi saya disekolahkan sama Roro Jonggrang untuk menggali Ilmu-ilmu Remasol. ilmu Remasol. Didatangkanlah orang Pekalongan namanya Pak Adnan, makanya saya kalau ada orang Pekalongan saya tanya tahu tentang Pak Adnan, tahu rumahnya Pak Adnan, itu sebetulnya saya masih punya PR. Kalau PR? kamu bisa menemukan saya dengan Pak Adnan Pekalongan Buaran itu guru besar saya untuk di bidang Remasol. Ilmu Remasol itu ya mungkin saya punya utang budi banyak di situ, walaupun saya tidak secara langsung, saya perwakilan dari pabrik Roro Jonggrang. Dari situ saya punya ilmu Remasol. Nah di situ saya setelah membuat pakai Remasol berbagai bentuk apa aja yang ciptaannya orang Jogja, apalagi ke orang luar dari Jogja, saya tembak masih jadi dengan adanya Remasol itu. Tapi waktu di Roro Jonggrang Utara kan tidak ada Remasol, Naptol dan Indikusol itu tidak bisa untuk mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau adanya di Wojo, setelah saya disekolahkan di Pak Adnan tadi, tidak ada yang sulit untuk mengikuti warna yang ada. Oke, siap. Nah, terus waktu itu berarti sekitar tahun 90-an ya, ke 90-an ya? 90-an 4. Oke, 94. Kerja di Roro Jonggrang di bagian yang Wojo. Nah, terus kenapa di sana keluar? Ya sebetulnya gini, kalau dikatakan sakit hati ya enggak ya Julia. Masalahnya apa? Saya enggak punya ijazah menjadikan saya itu tidak bisa naik gaji. Ternyata di situ pentingnya ijazah dan sertifikat yang ada di pendidikan itu pentingnya saya tahunya di situ. Saya itu untuk di batik, makanya kamu itu lulus ke. Karena saya susah teman-teman, saya sekolah di ISI tapi nggak lulus. Di situ ya saya sudah apa aja tentang batik saya bisa, bahkan saya yang mengatur situasi pabrik di situ. Kok ada orang yang maksudnya saya tes dengan dia sertifikatnya ISI, dia sertifikatnya UNY, itu selalu gajinya di atas saya. Waktu itu tahun 2000 apa 95 berapa? 96 itu saya memasukkan tenaga sekitar 50-an di sana itu dengan sertifikat yang SMK, SEMIK. Yang melamar itu orang-orang S1 mahasiswa, S1, S2. Sedangkan saya SD teman-teman. Enggak sekolah. Tidak sekolah, tapi ya mungkin bermodalkan apa yang saya bisa dipercaya sama juragan untuk memegang itu. Nah dari situ saya itu sakit hati, aku tak rewangi sepenuhnya ngenger di Roro Jonggrang dengan adanya kerjaan seperti ini. Kalau saya tidak kerja, dia ya juga tidak bisa kerja, kok gaji saya ya istilahnya kalah banyak lah sama orang-orang itu. Jadi saya sakit hati tahun 2007 menginjak ke 2007, 2006 ya. Itu kan moneter, 97, 96 krisis moneter. Nah di situ saya berpikir saya tak terus aku kerja yang gini, aku bisa mandiri kapan kan gitu. Teman-teman pada tidak berani keluar, tapi takutnya dia mungkin aku naik metu dari sini mau kerja apa. Saya langsung memutuskan saya harus keluar. Saya keluar gitu ya. Keluar di rumah ternyata stres. Lah wong bertahun-tahun dikurung sama dengan di dalam pabrik, coba di dunia terbuka tidak ada apa-apa. Dunia persilatan. Saya merasakan itu. Oke. Terus berarti setelah keluar itu istilahnya kerjanya serabutan ya? Kerja apa saja sudah saya alami. Tak alami tinggu menupang hidup
kita berkeluarga. Oh iya teman-teman. Dari keluarga ya tak hitung ke. Oke. Dari Pak. saya keluar pertama ya. Keluar tahun 97. 97. Saya kan waktu itu punya Yamaha merah 75. Heeh. Yamaha merah 75 itu pun saya beli dari pinjam mertua. Oke, Yamaha 75 pinjam mertua. Pinjam mertua untuk beli motor Yamaha, guys. Saya kan bilangnya sama istri, aku nanti motor iso nyambut gawe sakliane guru kan gitu, saya berjanji sama istri. Betul itu dibeli Yamaha merah. Pertama saya bingung itu untuk apa. Saya dengan uang pas-pasan saya pulaan ngambil di Sentolo. Jualan ngambil. 1 hari untung, 1 hari rugi. 1 hari lagi berangkat, 1 hari rugi habis. Habis Ternyata jalan. ya jalan. Nah, terus setelah jalan ngambil, Jualan pisang. jualan pisang. Membeli pisang di pohon-pohon itu Heeh. sudah pernah saya alami. Sudah nggak Sampai jalan. panjatan apa. Itu ternyata banyak kriteria yang diterima sama perusahaan saya. Heeh. Juga tidak jalan. Terus pindah apa lagi? Saya pindah di apa? Jualan cendol. Cendol, cendol kawan. Ngikuti Kerjaan kerjaan ibu. mbokmu. Itu jualan cendol, saya buka di Patang Puluhan. Yang saya rasa di Patang Puluhan itu banyak orang lalu lalang. Heeh. Ternyata di sana tidak ada yang melirik. 1 hari itu payahnya 14, 15. Nggak Sampai jalan. saya malu. Oke. Malu itu saya tumpah di sawah kok. Karena nggak laku? Karena nggak laku. Kalau saya bawa pulang kan malu-maluin. Oke. Tuh. Terus jualan sahabat? Jualan sahabat itu saya berhenti. Waktu itu ada namanya Wasyanto tadi kan sudah keluar juga. Oh, Pak Wasyanto keluar dari itu. Saya keluar, dia ngikuti keluar. Dia kerja langsung di tambang, ditekuni tambangnya dia. Dan dia sudah banyak temannya, sudah banyak langganannya. Saya bilang sama si Wasyanto, aku nek kerja neng tambang, nek rakuan nambang jadi piye carane wae. Kowe gawe warung wae. Jualan pantau. Kamu bikin warung aja, bikin warung es, warung. Oh, jualan es Bikin batu. Apa? Es teh. Es teh, es cendol, burjo. Lah aku kan ada modal ya kan, saya tidak punya modal lagi. Oke. Lah Setelah itu pun ya, bikinkan warung itu yang bikinkan teman-teman sebarisannya Wasyanto itu. Bekerja bakti bikin warung ambil untuk jualan es cendol Waktu itu jualannya di mana? di tempat galerimu itu. Tempat galeri semua Sebelum batik. Batik. Oke, Itu yang kan di punyanya teman, punyanya saudara yang ada di Kalimantan sana. Oke. Saya numpang di situ, jualan larisnya minta ampun. Mas. Waktu itu saya gajian keluar terakhir itu 4.700. 4.700. Saya keluar Mhm. dari pabrik, saya jualan di situ itu sudah perharinya dapat 16.000. Oke, udah Untungnya, 4 kali lipat ya teman-teman. untungnya 3 kali Jadi- sampai 4 kali lipat. itu kamu belum lahir. Jadi Oke, kowe cerita oke. kowe belum lahir. Siap, siap. Jadi situ kan sambil hamilnya mbokmu mengambilkan dirimu, mengandung dirimu tau. Dari situ nyeleni nyimpan keuntungan untuk melahirkan bila mana besok anak saya lahir. Ternyata betul itu ucapan itu doa. Oke. Ucapan itu doa. Di situ saya setelah punya mungkin dihitung sama Tuhan itu sudah cukup untuk dia melahirkan, tidak dapat masalah di situ. Tempatnya diambil lagi sama yang punya. Saya tidak punya tempat lagi. Saya berhenti jualan. Pas kamu di kandungan 7 bulan. Oke, oke. Perjuangan teman-teman. Dan Yang 7 bulan. Di situ saya pulang, tidak punya kerjaan lagi. Saya ngikut nambang. Nambang pasir. Nambang pasir, ngikut Wasyanto tadi. Dan situ lama-kelamaan terbiasa menjadi penambang pasir, kenal sama sopir-sopir. Saya ikut-ikutan bakul kayu. Oh, bakul kayu. Bakul kayu sama sopir-sopir, sama Puryanto yang Sinar Abadi. Lah, jadi gini ya, itu gantuk ceritanya sama Sinar Abadi. Oke. Sinar Abadi batik ya Sinar teman-teman. Abadi Tuan yang Koko kan namanya almarhum Mas
Puryanto itu teman saya yang waktu merintis apa yang ada di Kulon Progo itu bukan batik sama yang saya bersama Puryanto. Merespon orang Kulon Progo, orang Jogja itu kerajinan yang membutuhkan bahan baku kayu. Oke, bahan baku kayu. Sedangkan Mas Puryanto itu kan aslinya orang Purworejo. Nah, saya ngikut Mas Puryanto cari kayu di Purworejo. Purworejo dibawa pulang, saya yang jual, Puryanto yang cari, saya yang jual. Itu selama 6 tahun. Selama 6 tahun seperti itu. 6 tahun saya bisa bikin rumah. Oke. Saya bikin rumah yang pertama waktu berarti untuk selama 6 tahun itu sekitar tahun 2002-2004. 2004 mungkin ya. Setelah 6 tahun, setelah 6 tahun sama Puryanto, saya merasa mungkin ya saya harus mandiri. Mas Puryanto juga seperti mandiri. Itu. Bareng-bareng dia di kayu, saya di kayu juga. Bangkrut bareng lagi. Oh, bangkrut bareng lagi. Bangkrut bareng lagi. Setelah itu bangkrut, Mas Puryanto itu mencetuskan, yuk nek bikin kerajinan aja. Kerajinan apa Mas? Oh, itu saya udah lahir itu teman-teman. Lilin. Waktu kerajinan lilin ya. Lilin. Oke, bikin Pak seperti ini. Ini diisi lilin, sumbu-sumbu itu ekspor. Mas Pur itu memang orangnya cerdas. Untuk manajemen perusahaan dia sangat cerdas, dan saya sangat berguru sama Mas Pur, tidak ngilang-ngilang ke mental saya dan karakter terbentuk karakter bisnis saya itu dari Mas Puryanto. Itu guru saya bisnis itu Puryanto. Waktu itu setelah usaha lilin ekspor juga gagal. Gagal setelah adanya Bom Bali. Oh, Bom Bali. Bom Bali gagal, itu sudah tidak ada ekspor-eksporan, tidak ada kerajinan di Jogja. Terus merangkak lagi. Merangkak terus teman-teman. Merangkak lagi. Mas Puryanto tuh sering ngerokok di sini, tidak punya rokok terpakai di sini. Ya. Rokok istilahnya rokok satu batang. Saya isap sampai gini, diteruskan Mas Puryanto, sering terjadi sama Puryanto. Oke. Mantap kental di Hartono. Nah di situ tercetus kayak batik bebot. Bisa pokoknya batik ya coba kan gitu ya dicoba. Setelah itu saya punya kesempatan bulan bareng sama Mas Nur Wonolopo. Oke, Mas Nur diajak main ke temannya di Pecinan. Oh, temannya Mas Indra. Mas Indra. Ya, Mas Indra itu temannya Mas Nuryanto. Jadi ya biar nyambung. Tahu, ya, biar dirimu tahu siapa yang apa ini ikut membesarkan nama Sumbung Batik. Itu Mas Nur mengajak saya dolan-dolan waktu apa nganggur itu. Saya ternyata diajak temannya Mas Nuryanto itu ke orang yang melakukan pembuatan batik. Oke, proses batik ya. Proses batik. Saya ingat. Saya nembung pernah belajar di Jonggrang, terus ingat saya nembung kerja di situ. Aku nek melu nyambut gawe ten mriki angsal mboten Mas. Saya belum kenal sama si Indra. Yang kenal Mas Nur. Dibolehkan. Saya tidak diperbolehkan. Wah, aku nek nyambut gawe ngejak kowe nang kene kudu nang kene. Saya tidak mampu gaji dirimu. Maka dirimu sudah seusia itu harus butuh kebutuhanmu sekian. Terus piye caranya aku bisa nyambut gawe batik Mas? Aku bisa batik loh. Saya cerita tentang dari 87 perjalanan batik saya cerita. Ya tertarik. Saya dikasih kesempatan untuk membuat batik, silahkan membuat dengan modal saya, dengan bahan saya. Nanti kalau jadi bahan dibawa ke sini, nanti bawa lagi barang yang mentahan lagi. Saya bawa. Ya oke, kan seperti itu. Saya dikasih kain 20 potong waktu itu untuk nyoba kemampuan saya mungkin. Saya bikin, jadi saya jemur di depan rumah. Dan namanya Mas Puryanto itu datang sering main ke sini sewaktu-waktu. Wih, kepes gawe batik tenan to? Wis budal ganti kowe. Ya gampang santai wae, saya modal banyak kan gitu. Iya, sombongnya untuk menutupi kelemahan saya. Mau nyicil bank itu jualan kursi depan rumah teman-teman. Nanti itu urutnya panjang itu. Jadi di situ Mas Puryanto ke sini.
mau rokok ada enggak? Nah Arab ngerokok ya jual batik dulu, saya punya batik kan. Yang penting boleh modal, untungnya untuk beli rokok kan. Oke. Tuh ternyata Mas Pur yang jualin di bawah 3 jam laku. Saya gelagapan di situ. Wah, ini punyanya teman saya di Pejenan, kok dijual laku, tapi modalnya kembali. Saya telepon sama teman saya yang di Pejenan tadi. Ini orang-orang yang beli gimana? Enggak masalah, malah sekalian mau dijualkan sekalian biar cepat putarannya. Oke, kalau seperti itu saya ngambil di sana, saya buat bawa Mas Pur, itu laku terus ya, laku terus. Dan di situ Mas Pur itu punya tender, dapat tender di Wates, dapat bos, suruh ngisi galeri ya, ngisi galeri. Nah, saya ditantang sama Mas Pur, kamu mampu buat berapa per bulan? Saya manut asal ada uangnya. Butuh uang berapa kamu? Mas Pur balik fakta dari saya, dari orang yang minta rokoknya minta ke saya dikasih sama Mas Pur selama 2 tahun ya. Ya 2 tahunan lah. Kamu sudah ikut kerja lagi? Sudah ikut kerja selama 2 tahun. Karena ini teman-teman, awalnya bapak itu ngambil batikan di tempatnya teman bapak di Pejenan itu. Bapak itu sudah tidak punya semangat untuk eksperimen. Jadi dia udah lemes karena kegagalan keberangkutan dan lain-lain, lemes teman-teman. Terus saya diajarkan untuk belajar warna. Nah di situ saya masuk ke batik. Itu tahun 2008 kalau nggak salah. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP saya. Kelas 2 SMP waktu itu. Ya itu kenalnya Bayu kenal batik. Itu tahun 2008 saya. 2000 berapa? 2008. Saya udah malas ngerjain batik sebetulnya, tapi tahu tentang pengalaman batik. Saya bikinkan resep, beli ini untuk mewarna ini, beli ini untuk warna ini. Kan dia pakai motor apa ya? Dulu masih smash teman-teman. Smash, beli batik, beli obat-obat batik di Pejenan. Beli sedikit 1 on, 2 on untuk bikin batik yang saya ngambil kerjaan dari teman. Di situ kan menjadikan dia semakin penasaran, semakin tahu batik itu dibikin semaunya dia. Saya marahin kok. Ya kenapa harus marah teman-teman? Batik belum punya bahan yang lebih, cuman pas-pasan untuk pesannya orang, dicuri untuk bikin coret-coretan di belakang rumah. Siapa yang enggak marah? Waktu itu tahun 2000. Sekitar waktu itu 2010 lah teman-teman. 2010 itu saya coba eksperimen karena saya itu kan dihadapkan terus dengan batik-batik yang ya kayak batik-batik klasik sekarang ini. Batiknya batik parang full, kawung full semua, kain 1 lembar 2 meteran itu satu motif semua. Tapi kan enak deh bikin. Ya enak, tapi kan kadang kita sebagai anak muda kan bosan ya teman-teman. Bosan, terus setelah itu saya punya gagasan kalau batik itu diorek-orek, diwarna seenak kita. Motif dimasukkan semua motif dimasukkan. Ngeri Pak, batik ruwet lah istilahnya saya waktu itu toh saya ingat itu betul teman-teman. Kain 20 lembar. Setelah beli toh disimpan sama bapak. Entah itu pesanan atau bukan, saya ambil 10 lembar teman-teman. Untuk ore-orean. Tak bikin ore-orean. Tapi dimarahin sama bapak. Dimarahin habis. Setelah itu saya ya wes lerem. Saya ya agak malas-malasan lah neng batik. Tapi bapak malah itu membangkitkan terus. Ya wes rapopo diteruske. Tapi selalu dimarahin habis-habisan teman-teman. Gila ini. Ya jadi ini teman, semua yang terjadi di Bayu ini kebetulan aja, saya anggap kebetulan. Masalahnya apa waktu itu ya memang pas-pasan untuk eksperimen itu belum ada biaya eksperimen, dia memberanikan eksperimen, dia tidak merasakan eksperimen. Yang tahu eksperimen kan orang manajemen, saya sudah dikit-dikit tahu hitung-hitungannya orang pasti rugi. Dia belum tahu, dia makanya berani. Katanya rugi teman-teman, tapi padahal itu sekarang ternyata sumber. Alhamdulillah saya tahu itu dari pameran itu kan saya dapat pameran dari BNPM, dikasih nasabah BNPM
ada kesempatan pameran. Pameran di teknik tepat guna waktu 2011 Pak ya. 2011. Kalau nggak salah 2011 di CEC. Di CEC di situ kan yang saya suruh display kan Bayu ini. Ya namanya anak kecil, dia punya karya yang di rumah ditonjol-tonjolkan di depan untuk didisplaykan di setannya, dapat tamu dari Pekalongan ya. Dari Pekalongan, alhamdulillah teman-teman. Buyer pertama saya adalah Pekalongan. Untuk batik namanya abstrak, saya belum tahu itu kalau namanya abstrak. Yang memberi nama itu pembeli sebetulnya. Orang lain sebenarnya. Orang lain. Karena emang benar-benar asal batiknya. Mau bikin satu aja nggak parah sama teman-teman. Itu bikin malah dua itu nggak ada samanya. Malah dapat order. Iya, waktu itu saya udah di SMK teman-teman. Di SMK saya kan kebetulan setelah batik itu suka tertarik, dan kebetulan saya sekolah tuh goblok teman-teman, nggak bisa. Nah, sama bapak diarahkan, sekolah di SMSR wae, sekalian pengembangan di teknik pewarnaan, di teknik sket. Sekolah itu. Goblok mas, goblok. Ini Inggris itu dapat 4 teman-teman. 4. Matematika hampir dapat. Nggak lulus. Matematika dapat berapa? Kalau matematika aku lumayan teman-teman, 9 lebih lah. Tapi kalau bahasa Inggris saya 4. Nah, di situ kan saya banyak teman yang waktu di jalan dulu itu banyak orang yang kerja di SMK. Saya titip sama teman-teman yang dari SMK. Dia malah kebalikan bangga. Aku naik sekolah rasa nganggo tes. Tahunya dia yang tes teman saya sendiri. Tes itu ya ditanya, kamu anaknya siapa? Ternyata barang titipan teman-teman. Titipan. Ini di SMK itu saya titipkan teman-teman, makanya dia tidak tes. Itu ya maaf, saya nitipkan anak yang segoblok ini biar jadi bisa anak kreatif, bukan tidak usah pintar, yang penting kreatif. Tapi nitipnya itu ya benar teman-teman. Saya di sana digembleng teman, suruh gambar, bukan belajar, suruh gambar. Dari ini ada akuat ini suruh gambar, korok korek gambar gitu. Tidak asal. Memang betul-betul dia tuh gemblengan awal untuk tingkatan gerisan seni itu dari SMK. Awalnya SMK. Di rumah belum ada basic seni, basic seni, cuman dia tuh bermain warna itu seneng. Tuh, terus waktu itu saya masih di SMK itu tahun 2013. Itu saat alhamdulillah lulus. Ada dari dinas apa itu Pak? Dinas Pemuda dan Olahraga. Ada. Itu saya dapat julukan pemuda pelopor. Tapi saya juga belum tahu pemuda pelopor itu fungsinya apa. Ternyata aja punya aja dia itu kan ujung-ujungnya ya ada dari dinas yang survei ke sini tahu bahwa saya berkarya, yang menghandle itu karyanya itu kebanyakan ini malahan Bayu ini itu dia diajak untuk seleksi lomba, seleksi lomba pemuda pelopor, dia alhamdulillah jadi juara 2 tingkat Jogja teman-teman. Kalau yang juara 1 itu dari Bantul dulu tahun 2013. Alhamdulillah sudah itu bisa untuk modal meneruskan. Ada kelupaan teman-teman tadi waktu saya menerima order dari Pekalongan itu, saya itu juga dimarahin teman-teman. Ini ada narasumbernya. Waktu itu pas saya di Solo belanja sama istri. Saya di rumah sendiri Di rumah sendiri sama adiknya. Telepon, Pak, saya dapat order dari Pekalongan. Ya ditampani baik. Selagi kamu bisa ditampani. Ternyata dia belum tahu kapasitasnya berapa pesannya. Dia itu langsung menandatangani kontrak. Ternyata berapa? 1.200 potong. 1.200 potong. Waktu itu. Padahal bikin abstrak waktu itu satu kain itu 1 mingguan lah. 1 mingguan 1 kain. Tapi kan kita kerjanya per 20, per 10, per 15 gitu teman-teman. Jadi di situ yang menjadikan pengalaman lagi, dia menandatangani dengan tidak sepakatan dengan pekerja, itu mudah-mudahan untuk pengalaman yang ke depan. Oke. Menandatangani pekerjaan MOU itu harus ada dikaitkan teman kerja yang untuk berembuk. Tapi alhamdulillahnya gini teman-teman, waktu itu buyer saya
itu alhamdulillah tahu tentang saya masih sekolah, terus saya juga masih anak kecil. Nah, dia memahami itu dan dia bilang sama saya, ya ini dikerjakan semampunya aja. Ya, tapi ya ujung-ujungnya ke orang tua lagi. Kalau dia itu 1 minggu mengerjakan batik tidak berhenti, dia itu tipes. Saya sakit teman-teman. Tipes. Itulah masuk opnam 5 hari. Saya menjadikan bingung, padahal ini kan sudah tender jadi, sudah PO, kok ditinggal sakit, kapan selesainya ribuan. Bingung. Nah ini keterkaitan lagi ke teman saya yang batik sekarang di Sekar Langit. Ya, batik Sekar Langit. Sekar Langit Mas Gito Ciblek itu Mas Sekar Langit. Di situ belum kenal batik sama sekali, tapi dia itu casingnya seorang seniman, dan mudah-mudahan seniman betulan sekarang. Dia itu pengrajin sangkar burung waktu itu saya dekati pertama. Saya suruh ke sini mengerjakan kesanggupannya Bayu ini untuk order Pekalongan. Jadi gini, nah saya sebagai orang tua di Sumbung Batik ini untuk menggerakkan batik ya cukup dari A sampai Z-nya saya ya cukup itu dulu. Besok bisa disambung lagi kalau ada waktu. Oke teman-teman. Jadi ya saya nitip pesan, ini batik di era sekarang ini kan batik sudah digemari pada umat semua. Para kalangan muda atau mudi atau tua atau muda, ya tolong saya titip batik ini yang saya rintis lah istilahnya untuk diteruskan semaksimal mungkin ke dirimu. Oke, biar siap. batik-batik itu orang-orang penggemar batik itu tidak pada luntur, tidak pada punah. Itu hasil dari pemikiran orang-orang penerusnya. Masalahnya apa? Batik-batik yang dulu saya bisa, yang dulu saya kerjakan, dirimu ya sudah tidak mau mengerjakan. Ya, ini sudah sebagai bukti, ini laku dengan karyamu, ini jalan dengan karyamu, saya sudah percaya, monggo silahkan, saya titip, tapi jangan sombong. Oke teman-teman. Gitu. Tuh. Jadi ini bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Hari Batik kok? Iya, ini Hari Batik. Ini nggak tahu teman-teman saya kalau ini Hari Batik Nasional. Nah, kebetulan saya pengen mengupas tentang sejarah awal dari nol, dari bapak masih muda sampai punya Sumbung Batik yang sedemikian rupa ini. Jadi semoga Hari Batik ini akan selalu mengingatkan kita tentang perjuangan-perjuangan para pembatik yang ya kalau menurut saya mungkin perjuangan para pembatik itu nggak jauh beda lah seperti apa yang dibicarakan. Ya cuman tolonglah dijaga. Tapi kalau sukses di batik ya tolong ingat para pejuang batik jangan sombong. Siap. Ini pekerjaan bukan milikmu, ini pekerjaan milik semua. Siap teman-teman. Di sekelilingmu, bareng-bareng itu hanya. Di sini tidak ada karyawan oleh saya. Di sini mitra. Oke. Jangan panggil sekali-kali karyawan. Oke. Itu dari welingan saya. Jadi Bapak itu berpesan intinya mungkin kita di sini para pembatik itu seniman semua. Tidak ada pekerja, tidak ada karyawan, tidak ada yang buruh. Semua itu punya keahlian sendiri-sendiri karena kalau tidak ada mereka, mungkin kita juga tidak akan ada. Yang jelas seperti itu. Dia itu yang menggaji dirimu, bukan kok kamu yang menggaji dia. Siap bos, siap bos. Gitu. Oke. Kamu bisa numpak mobil, kamu bisa numpak motor, kamu bisa punya rumah itu karena beliau-beliau. Siap. Kalau tidak punya beliau-beliau yang amanah dengan kerjaan yang kita kerjakan, ya tidak bisa. Itu tolong, itu teman. Siap. Mitra, bukan karyawan. Oke. Jadi gitu teman-teman, ulasan panjang lebar tadi yang kita tutup dengan naskah atau dengan penutupan Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober kali ini, yang insya Allah dari gerakan kita, dari gerakan semua kalangan sih, gerakan pemerintahan juga yang menetapkan batik itu sebagai warisan budaya Indonesia, yang diperingati tentang tanggal 2 ini tanggal Hari Batik juga, itu semoga batik akan mendarah daging kepada kita semua. Yang kemarin itu hampir mau seperti mau luntur teman-teman batik itu, tapi sekarang
Tapi sekarang nggak usah nangis. itu nggak usah dibicarakan. Ini soal nangis itu Masih karena- parah, berjuang dulu. Ya, kalau kita ungkap seperti ini, itu ya lebih apa ya? Lebih sakit sih perjuangan Bapak dulu daripada waktu kemarin teman-teman. Saya awal corona itu nangis. Itu karena teman-teman di sini udah ngumpul sekitar 50 hampir 60 teman-teman yang ngumpul di sini, yang bantuin berkarya di sini. Tapi karena ada corona, kita harus berhenti, kita harus berpisah. Itu saya nangis karena ya di sini kan di-image kan seperti keluarga ya, tidak ada juragan yang lagi konco-koncoku kisah saudara nyambut gawe apa. Itu saya nangis teman-teman, tapi tidak kita bapak. Alhamdulillah saya semangat lagi. Dan konten YouTube yang saya bikin ini kan sebetulnya untuk pelarian dari kegalauan corona gitu teman-teman. Jadi lebih ke Ya, semangatnya ya. Alhamdulillah dalam adanya pandemi corona awal dari sampai sekarang itu libur 2 hari. Alhamdulillah. Lalu libur 2 hari untuk noto pikir, noto mental untuk meneruskan perjuangan semasa waktu dulu Karena sampai ya sekarang. yang Lah, bisa buat membangkitkan semangat itu hanya perjuangan dulu. Kenapa kok terus bro gitu? Nah ini tinggal terus gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan sama Kang Giring. Ya, bapak saya ini biasa disebut Kang Giring. Nah, cukup sampai di sini dulu. Semoga obrolan kita ini bermanfaat buat kalian di rumah, teman-teman semua, untuk membangkitkan semangat, membuatkan gairah. Ayo kita batik lagi gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih dan semoga semuanya sehat. Tetap semangat, tetap berkarya, semangat Indonesia.